Wey, Fusik Nation, pasti di antara kalian sekarang ada yang masih bimbang ya, mau jadi dropshipper, atau mau jadi reseller, atau mau langsung jadi brand owner sekalian. Tentu dari semua ketiga pilihan itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Tapi aku mau di sini mau nyindir sedikit tentang reseller ya, karena di luar sana banyak sekali oknum-oknum maupun mastah-mastah belgedes kecapret yang memanfaatkan program reseller, karena bagi mereka itu sebenarnya goalnya adalah mencari reseller sebanyak-banyaknya. Kalau kalian nggak untung, rugi, nggak bisa jualan, produknya nggak laku, so what bagi mereka? Nah, itu kan bahaya banget. Oleh karena itu silahkan simak video ini sampai akhir supaya kalian terselamatkan dan mudah-mudahan nanti bisa menambah cuan di bisnis kalian tentunya. Oke. Dropshipper, mulai bisnis online dengan modal kiri-huri. Nah, ini cocok banget buat kalian-kalian semua yang memang modal duitnya itu masih tipis ya. Tipisnya berapa? Silakan diartikan masing-masing ya. Karena setiap orang pengertian modal yang gede ataupun yang sedikit itu juga relatif. Tapi memang untuk memulai dropship ini modal, apalagi modal nyetoknya, barangnya itu nggak ada sama sekali ya. Jadi kalian bisa ngambil dari supplier langsung ya ketika ada orderan, lalu langsung ditransferkan ke, bukan transferan. Jadi ketika ada orderan, barangnya itu baru nanti dikirim ke customer. Tentu juga selain kalian tidak perlu mengeluarkan modal di depan ya, kalau kalian ini menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, ataupun iklan-iklan yang lain ya, itu berarti nanti akan ketambahan modal duit, yaitu adalah ya modal buat ngiklan ya. Kalau ngiklan berarti ya kalian harus juga modalnya berarti website ya, kalian harus bikin website, ataupun kalian bisa langganan platform seperti mungkin kayak Berdu, mungkin Shopify, ataupun platform-platform bikin website lainnya yang kalian nggak perlu build up dari dasar ya. Selain itu tadi ya, kalian nggak perlu nyetok ya. Nah, ada keunggulan lain dari bisnis dropship ini ya. Kalian menggunakan model dropship, yaitu adalah kalian bisa gonta-ganti produk ya. Karena memang kenyataannya ya, yang namanya bisnis itu terkait produk ya. Produk itu memang punya umur ya. Dan juga dia sangat dipengaruhi oleh permintaan di market ya. Kalau memang market sudah tidak membutuhkan produk tersebut, kalau fashion berarti memang produknya sudah nggak ngetrend, ataupun memang ya intinya dari market memang sudah tidak membutuhkan. Nah, itu produknya bisa uzur. Nah, kalau kalian dropship, kalian bisa dengan sangat mudah tinggal ganti barang aja. That's it ya. Kalian nggak mikirin, aduh stoknya masih banyak, gimana besok kalau nggak laku dan sebagainya. Nggak ada sama sekali kalau dropship ya. Karena kamu bisa gonta-ganti produk dropship ya, berarti ini bisa menjadi batu loncatan kalian ketika nanti mau menjadi seorang brand owner ya. Jadi dengan kalian melakukan dropship, kalian itu sebenarnya secara nggak sengaja kalian melakukan riset produk plus market ya. Kalian nanti akan tahu ya, seiring berjalannya waktu, kalian ngerti, oh ternyata produk yang diminati oleh pasar tuh yang seperti ini toh. Oh ternyata konten iklan yang bagus, yang relevan dengan market seperti ini toh. Oh ternyata caranya nanti menampilkan produknya tuh seperti ini toh. Nah, itu kalian bisa riset sembari kalian melakukan bisnis dropship ini. Toh resikonya untuk stok produknya kan nggak ada. Kalian nggak perlu mikirin gudang sama sekali ya. Nah, tapi untuk dropship ini ya memang ada kekurangannya. Tapi menurut aku kekurangannya ini lebih ke mindset orang yang menjalankan bisnis dropship ini ya. Jadi kalau kalian itu caranya berbisnis di sini dropship itu hanya asal jiplak, asal nyomot gambarnya dari luar sana, dari supplier, wes tak jamin ya, itu pasti kalian akan cepat wassalam ya, akan cepat rugi, akan cepat bledos ya. Apalagi kalau kalian iklannya, karena apa ya, nanti hasil iklannya karena udah pernah dipakai orang banyak ya, market sudah tahu ya. Apalagi kalau model konten iklannya yang alay ya, gambarnya masih burik ya, nah itu busuk sekali ya, biasanya hasilnya seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mau menseriusi bisnis dropship ya, walaupun kalian nggak punya stok sama sekali, tapi kalian bisa menggunakan cara yang lebih elegan ya. Jadi misal nih, kalau kalian tes pertama kali ya, katakanlah seminggu kalian tes nih, ternyata permintaannya bagus nih produknya, oke ya. Daripada kalian cuma ngasal nyomot gambar ya,
kalian kirimkan produk tersebut ke misal ke fotografer profesional yang bisa menampilkan produk secara kece badai. Nah, itu bisa menjadi nilai plus. Coba pikirkan itu ya, dan implementasikan tentunya. Nah, terus nih, misal teman-teman di sini ada yang benar-benar mau mulai dropship ya. Itu barangnya nyarinya di mana sih? Kalau dari pengalaman aku ya, kalian bisa mencari ya, tentu ada di Tokopedia, ada di Bukalapak ataupun di Shopee ya. Sebenarnya di situ itu banyak sekali produk-produk yang memang aku bilang tuh dia seperti apa ya, perhiasan yang belum digosok, kayak batu yang kalau kalian itu cari-cari ternyata ada emasnya. Nah, aku menggambarkannya seperti itu. Tentu nanti caranya itu bisa dibikin apa, harganya di up, tentu nggak cuma sekedar barangnya itu dari marketplace dipindah ke iklan ya, nggak seperti itu ya. Tadi ingat ya, visualnya diperbaiki, jadi bisa terlihat lebih mahal. Dan kalian lihat ya, gunakanlah ini ya, cara berpikir aku ini. Jadi carilah suatu produk yang itu tuh sebenarnya menjadi jawaban dari permasalahan yang ada, ya itu. Lalu kalian cari di marketplace yang memang produknya itu belum dijamah, kalau bisa memang tampilannya masih buruk. Nah, tapi kalian apa ya istilahnya ya, kalian sulap ya menjadi seolah-olah bahwa ini adalah produk profesional, produk yang kece badai. Padahal aslinya tampilannya burik ya, tapi punya potensial. Nah, itu gunakan ya kalau buat teman-teman yang mau dropship. Oke, yang kedua itu adalah reseller. Tapi ingat, reseller ini ada jebakan Batman-nya. Oke, seperti kita tahu ya, kalau kalian itu menjadi reseller ya, biasanya kalian itu poin yang kalian pertimbangkan ya, itu memang produk sudah disiapin oleh brand owner yang katanya diminati oleh pasar. Oke, klaim itu memang betul di beberapa program reseller karena memang brand ownernya sendiri memikirkan ya keberlangsungan bisnisnya dengan resellernya. Nah, biasanya ciri-cirinya ya brand owner yang itu memang mereka memikirkan ya hubungan baik dengan para resellernya, biasanya mereka akan, brand ownernya itu akan membatasi ya reseller-reseller yang diterima ya. Jadi dia nggak asal cuman iklan terus-menerus mencari reseller. Misalnya di kota Jogja ya, itu dia akan membatasi resellernya berapa ya. Kalau bisa dia malah satu kota cuman satu reseller doang aja ya. Terus nanti ketika brand owner ini ngiklan ya, itu seyogyanya ya, itu nanti di iklannya itu akan dicantumkan kalau mau beli di daerah-daerah tertentu itu ada, kita sudah punya reseller di situ. Jadi reseller biasanya hanya menerima aliran penjualan gitu ya gampangnya, aliran penjualan dari pusat. Nah, biasanya yang aku lihat normal seperti itu ya. Dan salah satu kawan ya, kalau kalian kenal dengan yang namanya Mas Welian ya, yang dia juga sempat mengurusi reseller, menurut dia juga sistem reseller yang bagus, yang fair itu adalah yang seperti itu. Oke, terus alasan yang kedua lagi kalau kalian mau jadi seorang reseller ya, itu memang biasanya marketing kit itu sudah disediakan oleh brand owner. Jadi kalian nggak perlu pusing mikirin sama tampilan produknya, gambarnya ya, ataupun marketing kit untuk iklan ya. Itu biasanya sudah disediakan sama brand owner. Tapi di sini juga ada kekurangannya. Kadang ada juga brand owner ya dan timnya itu yang memang belum terlalu paham ya cara menampilkan produk yang kece badai itu seperti apa ya, marketing kit yang convert itu seperti apa. Nah, biasanya yang aku temukan juga di klien-klien aku yang jadi reseller seperti itu. Sehingga biasanya aku minta mereka itu untuk ngetes sebanyak-banyaknya ya marketing kit yang mereka diberikan sama brand owner gitu. Kalau misalnya nggak ada yang bagus ya berarti bisa bikin konten iklan sendiri, tapi itu nanti malah menguntungkan si brand ownernya ya. Poin yang berikutnya ya, kalau kalian mau jadi reseller, harap pertimbangan ya, apakah program reseller ini sudah berlangsung lama? Kalau lama, itu sudah berapa sih yang ikut jadi reseller? Dan ingat di poin pertama tadi ya, pastikan memang si brand owner ini itu nggak cuma sekedar mencari reseller yang sebanyak-banyaknya. Wah, itu ngeri banget guys ya, karena kita tahu di luar sana ada yang seperti itu ya, brand skincare. Ya, itu aku lihat juga di salah satu klien aku ya, dia itu harus nyetok dan satu produk itu saya ingat aku harganya di 200-an ribu sampai di 300-an ribu dan untungnya cuma 50 sampai 70 ribu. Siapa yang paling untung? Tentu brand ownernya.
Oke, yang terakhir adalah brand owner ya. Brand owner tentu ini kastanya lebih tinggi daripada dropshipper maupun dari reseller. Sebelum kalian itu memutuskan untuk menjadi seorang brand owner ya, harap dipikirkan ya beberapa poin yang akan aku sampaikan ini. Yang pertama, brand owner ini dia memang harus investasi yang memang investasinya lumayan merogoh kocek ya. Nah, tentu ini merogoh kocek seberapa dalam tergantung kalian itu mau menjadi brand owner di niche produk apa, di market apa gitu ya. Misal kita ambil contoh aja, misal ada dari teman-teman itu yang mau menjadi seorang brand owner fashion ya. Dari pengalaman aku memberikan konsultasi ke klien-klien aku ya, untuk produk fashion itu biasanya HPP-nya atau cost of production-nya ditambah misal biaya karyawan dan lain-lain itu biasanya di angka 50% lah ya gitu ya. Jadi HPP 50% ya. Nah, kalau katakanlah ya, kalian menjual fashion yang itu memang range harganya di middle. Middle itu biasanya di angka 150-an ke atas sampai di 200-an ribu. Kita bulatkan aja menjadi 200 ribu. Nah, kalau kalian mau nyetok ya fashion dalam kuantitas minimal aja 100 pieces ya, kalian jual dengan harga 200 ribu, berarti kan itu HPP-nya dari 200 ribu kan 100 ribu ya. 100 ribu dikalikan 100, berapa tuh? Itu sudah 10 juta guys ya, dan kita tahu memang tidak semua orang punya modal segitu ya, 10 juta itu baru untuk satu produk aja, satu jenis misal kayak atasan doang 100 pieces itu di 10 juta ya. Itu belum nanti kalau misal kalian mau celana ya ataupun mau yang lainnya ya, itu kalau fashion. Kalau yang lainnya gimana, tentu itu berbeda-beda. Nah, itu supaya apa? Kamu punya gambaran kalau mau jadi brand owner, apalagi fashion itu berarti modalnya segitu. Dan tentu itu nanti belum apa? Belum modal kamu ngiklan ya. Kalau misal nanti mau menggunakan Facebook, Instagram Ads ataupun TikTok Ads ya, ataupun ads yang lainnya. Nah, kalau kalian memang memutuskan untuk menjadi brand owner dan produknya adalah produk fisik ya, itu berarti kalian harus memikirkan gudangnya ya, alias manajemen stoknya ya. Manajemen stok ini nggak main-main ya. Misal nih kalian tadi ya sudah punya stok 100 ya. Itu kan kalian nggak mungkin juga ya nanti ketika nanti produknya habis itu baru kalian melakukan stok lagi ya. Kecuali memang kalian memutuskan memang dihabisin dulu baru nanti restock lagi ya. Tapi biasanya ada memang produk-produk tertentu yang itu harus dibuat secara terus-menerus ya. Kecuali memang produknya limited edition ya. Misal nih, coba kita ganti ya, bukan ngomongin fashion tapi misal skincare. Nah, skincare katakanlah kalian nyetok 100. Karena nyetok 100 ya kan nanti pasti akan habis, karena skincare kan berarti produknya repeat order ya kan. Nggak mungkin kan kalian baru habis 100 nanti baru kalian restock lagi. Jadi kan nanti kalian harus punya manajemen stok. Misal nih, kalau stoknya tinggal 20, nanti kita harus restock lagi. Nah, misal seperti itu. Itu manajemennya itu harus diperhatikan betul-betul ya. Oke, tadi kan lebih ke kayak menjawab kekhawatiran kalian ya kalau kalian menjadi seorang brand owner ya. Terus kalau kelebihannya ya tentu ada ya. Karena kalian menjadi seorang brand owner, jadi kalian yang berkuasa terhadap brand kalian sendiri. Nanti kalian bisa ya membesarkan brand kalian ya, trust-nya dinaikkan. Nah, itu kalian yang bertanggung jawab. Dan kalau kalian menjadi seorang brand owner ya, itu nanti kalian karena tadi trust-nya naik, kalian nanti juga punya customer yang loyal ya. Misalnya teman-teman klien-klien aku ya, yang itu konsultasi dengan aku, misal kayak produk fashion gitu, yang memang brandnya bagus itu ya, biasanya mereka kalau sudah puas terhadap belanja yang pertama ya, tanpa disuruh itu mereka akan beli lagi ya. Misal kalian kemarin ada yang berjualan baju tidur ya, itu ternyata karena produknya unik, lucu gitu ya, customer yang katakanlah namanya Ina itu beli karena cocok, beberapa minggu kemudian dia beli lagi ya. Bahkan belinya lagi itu tanpa diiming-imingi ada diskon atau apapun ya. Berarti kan loyal terhadap ya dari brandnya itu ya. Nah, saat seperti itu ya. Jadi kelebihannya kalian bisa punya customer yang loyal terhadap brand kalian. Kalau kalian itu menjadi seorang business owner ya, brand owner sorry ya, itu berarti kalau kalian itu bikin konten iklan, kalian full control ya. Kalian
bebas sebebas-bebasnya mengekspresikan ide-ide ya yang akan kalian tuangkan. Bedanya kalau tadi misal reseller nih, kalau kalian bikin konten iklan yang kece badai, siapa yang untung? Ya brand owner dari produk tersebut ya. Tapi kalau kamu menjadi seorang brand owner ya, wah itu nikmat banget ya. Kalian bisa explore gila-gilaan gitu. Tapi ya, aku punya satu tambahan strategi lagi ya. Walaupun kalian itu menjadi seorang dropshipper ataupun reseller ya, itu sebenarnya bisa loh kalian menggunakan brand. Dan dampaknya, customer-nya lebih percaya, customer-nya bisa loyal, dan tentunya cuannya bisa lebih banyak. Nah, kalau teman-teman mau dibikin video tentang strategi tambahan ini ya, karena ini berdasarkan riset aku ya, dan juga pengalaman aku dengan klien-klien aku, silakan komen di kolom komentar ya. Kalau yang komen banyak ya, minimal ada 10 orang aja ya, Mas mau aku dibikinin video tentang gimana caranya, walaupun menjadi seorang dropshipper reseller, tapi tetap punya brand. Nah, itu ya. Oke, silakan komen di kolom komentar. Oke, gitu aja untuk video kali ini ya. Thank you so much for watching. This is Fusik signing off. May we always live in prosperity. Bye-bye.